Hai, bertemu dengan saya kembali Putra Ilham 12. Video kali ini memperingati penayangan perdana Kamen Rider Zero One di stasiun TV Indonesia, tepatnya RTV. Jadi langsung saja kita mulai bahas episode 1 Kamen Rider Zero One. Dimulai dengan pengenalan Human Gear. Human Gear adalah sebuah kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh kakek Aruto, yaitu Hiden Korenosuke. Lalu Human Gear diproduksi oleh perusahaan Hiden Intelligent milik kakek Aruto dan disebarluaskan ke masyarakat untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Berpindah ke Hiden Aruto, cucu dari Hiden Korenosuke. Dia terlambat berangkat kerja dan pekerjaannya adalah seorang komedian. Dia bekerja di taman hiburan tetapi tidak ada yang menyukai lawakannya. Lalu muncul Human Gear komedian bernama Fukinhoukai Taro. Lawakan Taro adalah dengan melontarkan bagian perutnya membuat penonton tertawa. Sedangkan lawakan Aruto lebih ke plesetan kata. Jadi tidak semua orang suka. Impian Aruto adalah membuat semua orang tertawa tapi tidak ada yang menyukai lawakannya. Akhirnya dia dipecat dan digantikan Taro. Berpindah ke Hiden Intelligent. Dikarenakan kakek Aruto telah meninggal maka kursi Sachou menjadi kosong dan Fuku Sachou menggantikan jabatan Sachou karena dia adalah wakil Sachou. Lalu Fuku Sachou mengadakan rapat untuk pengangkatan jabatannya dan mengundang Aruto karena mendapat surat wasiat dari kakeknya. Berpindah ke Daybreak Town. Organisasi jahat bernama Metsubo Jinrai Net yang beranggotakan Horobi dan Jin memulai rencananya membinasakan manusia karena mereka adalah Human Gear yang dikendalikan dan patuh pada satelit pertama yang dibuat kakek Aruto yang bernama Arc. Arc membenci manusia dan ingin membinasakan manusia. Akhirnya Horobi memerintah Jin untuk memberikan Barota Zetsume Riseki kepada Taro. Di sini sifat Jin masih seperti anak-anak. Tetapi sembari berjalannya cerita sifat Jin akan berubah menjadi dewasa. Sementara itu Horobi adalah Human Gear tipe ayah, jadi dia yang mendidik Jin menjadi dewasa. Berpindah ke Aruto. Dia didatangi Izu untuk diajak ke Hiden Intelligent. Di sana Aruto disuruh membaca surat wasiat kakeknya dan dia terkejut. Di surat itu dikatakan bahwa yang akan menjadi Sachou adalah Aruto. Mendengar itu semua orang di sana tidak terima dan Izu memberikan Hiden Zero One Driver sebagai bukti bahwa Aruto menjadi Sachou. Tetapi Aruto menolak karena dia ingin menjadi seorang komedian dan kembali ke taman bermain. Di taman semua menjadi kacau karena Taro telah terinfeksi virus Metsubo Jinrai dan berubah menjadi Barota Magia dengan Zetsume Riseki yang diberikan Jin. Di sini Human Gear yang terinfeksi virus Metsubo Jinrai dengan memakai atau tidak memakai Zetsume Riseki dinamakan Magia. Setelah berubah, Barota Magia menginfeksi Human Gear di sana membuat mereka menjadi Magia dan menyerang manusia. Tidak butuh waktu lama, organisasi penanganan Human Gear muncul. Organisasi ini bernama AIMS, singkatan dari Artificial Intelligence Military Service yang diketuai oleh Yua Yaiba. Di sini mereka melawan serta menghancurkan para magia yang menyerang manusia. Di sini juga ada Fuwa Isamu, salah satu dari anggota AIMS. Dia mengambil Shoot Riser dan melawan magia meski dilarang Yua memakai Shoot Riser karena dia belum siap. Kembali ke Aruto. Dia sedih melihat taman hiburan menjadi kacau. Pemilik taman ingin dibunuh Barota Magia tetapi diselamatkan Aruto. Lalu Izu ke sana untuk memberikan Hiden Zero One Driver. Tanpa berpikir panjang Aruto menyuruh Izu memberikan driver itu dan dipakai Aruto. Secara bersamaan Barota Magia akan menyerang Aruto. Sementara itu kesadaran Aruto dibawa ke satelit Zea untuk belajar cara memakai driver itu. Dalam masa belajar itu cuma membutuhkan 5 detik karena kecepatan belajar di Zea menyamai kecepatan data jaringan. Setelah paham Aruto memunculkan Rising Hopper dengan memakai Rising Hopper Progress Key. Membuat serangan Barota Magia gagal. Jika kalian tahu semua binatang seperti Rising Hopper muncul dari satelit Zea ditransfer ke Aruto. Kasus lucunya ada di movie Reiwa The First Generation yang Rising Hopper muncul dari tanah. Link bahas-bahas movie itu saya taruh di deskripsi dan di pojok kanan atas. Setelah muncul Rising Hopper, Aruto memasukkan Progress Key ke dalam Driver dan berubah menjadi Kamen Rider Zero One.
Jika kalian sadar Henshin awal Zero One itu kompleks. Karena dijelaskan cara Henshinnya sampai Naruto belajar tutorialnya. Tidak langsung bisa atau tahu cara berubahnya. Sekedar info saja, Kamen Rider era Reiwa memiliki ciri khasnya. Yaitu helmnya seperti memakai topeng. Jadi bagian mukanya tidak menyatu ke helm malah seperti helm memakai topeng. Setelah berubah Naruto melawan Berota Magia dengan kecepatan, lompatan tinggi dan kelincahannya. Saat magia lain muncul Naruto dilempar Ataque Calibur oleh Izu tepat di kepala Naruto sampai Naruto kesakitan. Naruto lalu merubah Ataque Calibur menjadi pedang dan menghabisi para magia. Lalu menyerang Berota Magia dengan Rider Kick-nya Rising Impact. Akhirnya Berota Magia hancur berkeping-keping. Tetapi Berota Zetsume Raishiki diambil Jin kembali dan diberikan kepada Horobi. Kembali ke Naruto. Saat mendarat dari Rider Kick-nya, kakinya salah mendarat membuatnya keseleo tetapi selamat dalam mendarat meski kerusakan taman makin bertambah. Setelah pertarungan itu Naruto dan Izu pulang. Lalu Izu menyebut Naruto dengan sebutan Sachou karena memakai Hiden Zero One Driver. Secara otomatis dia telah menjadi Sachou secara sah. Sebelumnya Naruto menolak dan mengembalikan driver itu ke Izu. Tetapi melihat senyum para anak-anak dan orang-orang korban kejadian tadi membuat Naruto berubah pikiran dan setuju menjadi Sachou. Cerita diakhiri dengan lawakan permainan kata Naruto tetapi dijelaskan persamaan katanya membuat Naruto tidak suka dijelaskan maknanya oleh Izu dan cerita berakhir. Jujur penyajian adegan CGI debut Zero One dan kekuatannya sangat bagus tidak seperti Revice yang terlalu banyak memakai CGI tapi malah jadi jelek. Terutama adegan debut Petera Genome yang dimana full CGI kotanya seperti game. Untuk sabar sendiri masih di batas wajar lah. Itu menurut pendapat saya. Jika kalian memarahi saya memang bisa bikin CGI saya tidak bisa tetapi di sini saya hanya mengutarakan pendapat saya secara jujur. Untuk episode 2 akan menjadi debut Kamen Rider Vulcan dan Hiden Risepone. Hiden Risepone berkonsep handphone yang bisa jadi motor seperti handphone Kamen Rider build konsepnya. Tetapi di cerita bukan handphone yang jadi motor. Tetapi handphone yang memanggil motor dari satelit Zea. Mungkin sekian bahas-bahas episode 1 Kamen Rider Zero One kali ini untuk pembukaan penayangan Kamen Rider Zero One di RTV. Jangan lupa follow X saya Putra Ilham 2112. Dan jika ingin donasi linknya di deskripsi. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata dari saya, adios.